Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nura Fatun, NIM 220405500019, kelas C, angkatan 2022. Halo, saya mahasiswa dari kampus Universitas Negeri Makassar. Nah, video ini untuk memenuhi mata kuliah Bina Bicara. Nah, di sini adalah gambar organ-organ bicara. Organ-organ bicara memiliki tiga bagian. Yang pertama, trakea. Trakea adalah salah satu organ pernapasan berbentuk tabung panjang seperti huruf U yang terletak di bagian tengah leher hingga rongga di antara paru-paru atau mediastinum. Trakea memiliki panjang sekitar 11 cm dengan lebar 2, cm. Dan yang kedua itu esofagus. Esofagus atau kerongkongan adalah organ tubuh berupa tabung otot berongga yang memanjang dari leher hingga lambung dan memiliki peran penting dalam sistem pencernaan. Dan yang ketiga itu ada laring. Laring merupakan saluran yang menghubungkan tenggorokan dengan sistem pernapasan. Saluran ini memungkinkan udara lewat dari tenggorokan ke trakea untuk kemudian menuju ke paru-paru. Laring terdiri dari tulang rawang dan jaringan otot. Anatomi organ bicara dan proses pembentukan suara. Proses pembentukan suara terjadi ketika udara dari paru-paru dihembuskan melalui pita suara yang bergetar, sehingga menghasilkan suara. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, yaitu yang pertama pernapasan. Pernapasan yaitu pengambilan udara dari luar melalui hidung atau mulut, kemudian masuk ke paru-paru. Dan yang kedua itu fonasi. Fonasi yaitu pembentukan suara oleh pita suara yang bergetar. Dan yang ketiga itu artikulasi. Artikulasi yaitu pengaturan bentuk dan posisi alat, artikulasi untuk membentuk bunyi-bunyi bahasa. Cara kerja organ bicara manusia. 1. Paru-paru atau lungs. Organ bicara yang paling awal harus disebut adalah paru-paru atau lungs. Orang bernapas dengan paru-paru. Bernafas maksudnya menarik nafas untuk memasukkan udara dari luar tubuh manusia. Yang kedua, pangkal tank. Gorokan atau leriu, terdapat beberapa bagian otak pada pangkal tenggorokan manusia yang semua berfungsi dalam pembentukan suara. Organ-organ itu adalah 3 buah tulang rawan dan sepasang pita suara. Ketiga tulang rawan itu masing-masing adalah tulang rawan trikoid yang jumlahnya hanya 1, tulang rawan tritoid yang jumlahnya juga 1, dan tulang rawan arytenoid yang jumlahnya ada 2. Dan yang ketiga, rongga kerongkonga atau phenry. Rongga ini terletak di belakang rongga mulut. Isinya hanyalah udara yang biasa saja masuk ke dalam rongga hidung kalau tidak diblokade oleh anak lekan maupun ke rongga mulut kalau anak tekan itu mengendor. Fungsi pokoknya adalah untuk lalan, makanan, dan minuman yang masuk melalui rongga mulut ketika orang sedang bersantap atau sedang minum. Dan yang keempat itu langit-langit. Langit-langit lunak pada rongga mulut memiliki ujung yang dimakan uvula atau anak tekak. Dalam membentuk bunyi, organ bicara ini tidak terlampau aktif bergerak, maka dinamakan sebagai organ pasil atau organ artikulator pasif. 5. Langit jangil keras atau palatum. Haril palatal hampir serupa dengan langit-langit lunak yang telah disampaikan di atas. Bagian di dalam rongga mulut yang disebut palatum atau langit-langit keras ini pun merupakan dasar atau basis artikulasi. 6. Gusi dalam. Organ bicara ini sering disebut lengkung gusi atau adapun yang menyebut sebagai lengkung. Dalam pembentukan bunyi bahasa, organ ini hanyalah merupakan basis artikulasi. 7. Gigi. Gigi manusia yang berada pada rahang bawah sekalipun dapat digerakkan naik turun. Turunnya ternyata tidak memiliki peran yang banyak dalam pembentukan bunyi. 8. Bibir. Labial bibir manusia ada 2, yakni bibir alas dan bibir bawah. 9. Lidah-lidah manusia ternyata berfungsi besar dalam pembentukan bunyi. Bagian pucuk lidah dapat difungsikan banyak sebagai artikulator
aktil bersama dengan dental dan alveolar. Selanjutnya, mekanisme pembentukan suara. Proses pembentukan suara dapat dibagi menjadi tiga subproses, yaitu pembangkitan sumber, artikulasi, dan radiasi sebagai berikut. 1. Resonansi. Suara-suara diperkuat dan dimodifikasi oleh resonator vokal atau tenggorokan, rongga mulut, dan hidung bagian. Resonator menghasilkan suara yang dapat dikenali oleh seseorang. 2. Artikulasi. Artikulator vokal atau lidah, langit-langit lunak, dan bibir memodifikasi suara yang disuarakan. Para artikulator menghasilkan kata-kata yang dapat dikenali. 3. Radiasi. Suara yang dihasilkan untuk dipancarkan ke lingkungan sekitar sumber suara tersebut. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.